Alhamdulillah. Filipi 2:11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Original tesnya coba deh. Oke. 5 menit kemudian. Kai pasa glosa exomologesetai oti Kyrios. Besar kali tulisan banget ya. Jedar. Tapi nggak ada Inggrisnya Lord. Itu Lord. Jedar. Itu kan Tuhan jelas. Tuhan. Coba kita lihat ini. Coba kita lihat pertama kali ini datang Burunda. Siapa namanya? Itu kan jelas Tuhan. Pertama kali Biblos datang ke Indonesia, diperkenalkannya siapa coba kita lihat ya. Tuhan katanya. Lord itu Tuhan. Kalau Tuhan itu God. Lah berarti Anda ini nggak belajar bahasa yang sempurna kalau gitu. Nah ini Filipi 2 ya dari Pendeta Brewerius abad ke-17. Coba kita lihat ya Filipi 2:11. Paulus penyesat. Nah ini ya. Udah nyata-nyata tulisannya di sana Kurios masih juga dipaksakan tuh. Kita lihat. Maka segala lidah ada mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh. Belanda memperkenalkannya masih Tuhan ini. Tuhan itu berarti bukan seperti Tuhan. Mulai majikan. Mulai jurus itu gereja mulai. Tuhan itu Jurus ya perpuluhan. Yesus. Wow. Tuhan ini. Kenapa bisa dilantik jadi Tuhan? Nah, gua tanya sekarang Tuhan dengan Tuhan apa bedanya? Oh beda. Silakan dulu. Kurios dan Theos itu beda. Apa bedanya? Ya beda lah. Kalau Tuhan itu dari manusia, kalau Tuhan itu udah pasti bukan manusia. Bisa Beda. Nah, dari loh. Anda nggak bisa. Tuhan itu M-nya besar. Kalau dia manusia, M-nya itu kecil. Dari sini pun Anda nggak belajar EYD. Kalau manusia itu manusia biasa itu M-nya kecil. Kalau Tuhan misalnya Tuhan atau majikan itu T-nya kecil. Tapi ini merujuk kepada Tuhan, keilahiannya T-nya itu besar, K-nya itu besar. Itu bro. Aduh. Di gereja aja. Kalau di gereja boleh. Kamu membodohi orang di gereja silakan aja. Kalau di sini tidak ada itu. Nggak ada orang Islam yang bisa dibodohi dengan huruf besar, huruf kecil. Karena kenapa? Karena kan kami bukan dengar bahasa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Paham? Itu cuman akal-akalanmu aja. Loh, gimana mungkin bahasa Yunani tidak bisa mengenal huruf besar, huruf kecil? Di situ sudah jelas kok. Coba kamu tunjukkan huruf kecil Kurios dan huruf besar. Nah, itu tadi udah jelas. Coba Anda lihat aja di Google. Jelas apa? Jelas. Kita justru ditunjukkan tadi itu Kurios itu huruf besar semuanya. Dan artinya cuma Tuhan. Kalau dia berwujud bersifat manusia, K-nya itu kecil. Makanya coba lihat di dalam Alkitab Yohanes 1 dengan apa Yohanes 5, antara firman huruf besar dan firman huruf kecil itu beda. Firman huruf besar adalah pribadinya, tapi firman huruf kecil adalah perkataan Tuhan. Ini. Silakan lihat di KBBI. Dibesarkan lagi kecil, tapi firman huruf besar ini tidak ada. Dibesarkan lagi, coba Kores buka lagi deh, kita waraskan orang ini, mana tahu masih bisa diselamatkan. Yang tadi. Coba tunjukkan lagi. Iya. Di situ ada kata Kurios, terus Allah Bapa di situ ditulis apa dia? Biar dia waras orang ini. Muncul untuk menipu diri sendiri. Coba. Teos dong. Kai pasa glosa segala mesyatai oti Kyrios. Kabur Kyrios. Iya udah. Terus maju lagi. Kristos eis dosan toou patros. Ini baru Tuhan. Itu baru Tuhan. Buar. Selamat datang di kebenaran. Berarti Anda itu udah lebih pintar dari Muhammad ya? Kenapa larinya ke situ? Nabi Anda, Bapak itu udah lebih pintar. Muhammad aja nggak pernah ngomong kayak gitu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia.
Yesus datang sebagai ayam atau sebagai manusia menurut 2 Yohanes 1 nomor 7. Berarti Bapak udah lebih pintar dari Nabi Muhammadmu itu, Pak. Saya ulang ya. Saya ulang. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, apakah Anda mengaku Yesus manusia atau tidak? Jawab. Pak. Masya Allah, silakan. Dengar dulu yang saya pertanyaan saya, Yesus itu datang sebagai manusia atau datang sebagai ayam? Jawab. Jawab aja Pak, silakan. Ini Pak, dari mana ini Pak? Judulnya di Alkitab nggak ada, di Al-Quran pun nggak ada. Ini 2 Yohanes 1 nomor 7 itu apa? Tidak ada di Alkitab kayak gitu Pak. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kalau ada yang tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat, antikristus, alias Dajjal. Berarti Anda adalah Dajjal, karena Anda tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Itu kan menurut pemahaman Anda seperti itu. Ini bukan menurut pemahaman saya, ini data di dalam kitab saudara. 7 itu bukan kitab saya, itu kitab Anda. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Iya. Sekarang gini aja Pak. Anda mengakui tidak Yesus datang sebagai manusia? Anda mengakui tidak Yesus datang sebagai manusia? Mana yang itu gampang Anda paham? Anda mengakui tidak? Mana? Anda akui tidak bahwa Yesus itu datang bukan sebagai ayam, tetapi datang sebagai manusia? Jawab. Mana yang lebih Anda pahami? Alkitab atau Al-Quran gitu aja? Loh. Mana yang lebih Loh. Ini data dalam kitab saudara. Kalau di dalam Al-Quran Anda boleh baca di dalam surah Maryam ayat 19. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu datang sebagai manusia. Jadi Al-Quran mengatakan datang sebagai manusia. Bible juga mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Lalu saya tanya, apakah Anda mengimani Yesus itu manusia? Jawab. Oke Pak, saya jawab ya. Ini kita berbicara logika saja ya, dari data tadi. Ya. Kalau Allah turun sebagai manusia itu logika, atau Tuhan turun sebagai manusia atau menjadi manusia itu logika. Tapi kalau Tuhan, kalau manusia menjadi Tuhan nggak logika Pak. Nah itu sekarang logika, kenapa di dalam kitab saudara dia manusia menjadi Tuhan? Ada ayatnya, Roma 14 nomor 9. Itu manusia menjadi Tuhan. Nih. Pertama, dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus datang sebagai manusia. Ya. Sebagai manusia, di dalam Yohanes 5 nomor 30 dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Roma 14 nomor 9, sebab itulah Yesus mati untuk hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Nah, Yesus ini manusia yang mati supaya menjadi Tuhan. Ya, betul. Nah, betul kan? Berarti Tuhanmu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Jangan Anda simpulkan seperti ini. Kita lihat dari jalan cerita. Ini dalil. Dengar. Tuhan menjadi manusia. Lalu manusia tadi yang menjadi Tuhan yang menjadi manusia. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Di mana dalilnya Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan menjadi? Di mana dalilnya Tuhan? Daripada Bapak itu nggak mengenal Allah, nggak pernah Allah dalilnya menampakkan diri kepada Muhammad. Kok bisa-bisa Muhammad menerangkan dan menjelaskan surga sementara Muhammad tidak pernah ada surga gitu? Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Dari surga itu lumrah menjelaskan surga karena dia dari surga, gitu loh Pak. Di mana dalilnya? Tuhan menjadi manusia itu dalilnya di mana? Itu tadi Bapak kan sudah baca.
Mana? Yang saya baca tidak ada dalilnya Tuhan datang menjadi manusia, nggak ada. Pertanyaanmu ini dari mana ini? Yang kamu bilang dari data tadi, Tuhan kok manusia? Saudara mengatakan Tuhan datang menjadi manusia. Mana dalilnya? Data yang kamu tunjukkan tadi. Di mana tadi yang kamu tunjukkan? Yang saya itu data yang guru udah bawa, data yang guru udah bawa itu menjadi Tuhan, bukan menjadi manusia, bre. Gimana sih? Tuhan menjadi manusia. Mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Dalilnya mana? Setelah dia menjadi manusia, baru dia bangkit lagi menjadi Tuhan, gitu dia. Kan gampang dicerna ya. Ini gini aja Hombing. Di belakang kitab Wahyu kan masih ada space kosong di belakang kitab Wahyu. Nah, itu ditaruh tuh Injil Hombing. Tuhan menjadi manusia turun. Kalau mau gitu, bre. Karena nggak tertulis. Nggak ada. Tadi datamu yang menunjukkan itu, Pak. Jawab pertanyaan Bang Juma. Guruna apa? Data Guruna apa? Roma 10:9 itu ya? Judulmu sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Oke, 2 Yohanes 1 nomor 7 kita buka ya. Oh, salah. Kamera depan. Nah, ini kita buka nih. Nih sabda 2 Yohanes. Mana dia sih 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oh. Jadi yang nggak ngakuin Yesus datang sebagai manusia itu sesat itu. Itu kata guru kan. Itulah kalian itu, kadrun. Loh, kok kami yang kadrun? Yesus yang kadrun loh. Loh. Itulah penyesat yang nggak mengakui tadi dan menyesatkan lagi. Kita mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Kita mengakui, lu mengakui nggak? Al-Quran aja mengakui. Iya. Atau lu mengakui Yesus Kristus itu gurita? Loh, kok gitu? Lah maka dari itu lu mengakui nggak kalau bener judulnya udah cocok, Tuhan kok manusia? Karena Yesus Kristus datang sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Yang salahnya di mana? Ada nggak salahnya? Tuhan jadi manusia. Oh, di mana? Nah, itu Tuhan menjadi manusia tertulisnya di mana? Tuhan menjadi manusia. Itu tertulisnya di mana? Coba. Itu pertanyaannya, Bang Dari Matius sampai Wahyu coba dicariin. Enggak, dari Yohanes itu. Nanti kalau ku kasih tahu Yohanes mana coba? Coba Yohanes mana coba? Kalian makin pintar nanti itu. Oh ya, ini Yohanes nih. Ini Yohanes 1. Berapa? Yohanes berapa coba? 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Aduh. Ya Gurunda udah maju Gurunda. Dia udah maju Gurunda. Silakan digas. Ya, silakan. Allah. 1 Yohanes 1 nomor berapa kamu katakan? Yohanes 1 Gurunda, Yohanes 1. Yohanes 1 yang mana di situ Tuhan menjadi manusia? Yohanes 1 lah itu. 1 Yohanes 1 itu dimulai. 1 Yohanes. Ngomong apa ini? Ngomong apa kau? Ngomong apa? 1 Yohanes 1:3 kata Jagurunda. Coba ditambah. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Apa mana Tuhan jadi manusia? Apa ini? Yohanes 1. Tadi lu bilang 1 Yohanes. Dasar Suntele. Yohanes 1 berapa? Ayat 1 sampai 3. Oh, Yohanes 1 sampai 3 gitu maksudnya ya? Oke. Ya benar tadi yang gue bilang. Hombing. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Silahkan Gurunda, oseng-oseng. Nah, mana Tuhan jadi manusia? Mana Tuhan di situ? 7 sama 10. Loh, tunggu dulu, ini mana? Mana Tuhan menjadi manusianya? Jangan dulu ke sana. Jadi manusia mana? Baca ke bawah itu. Nggak mungkin aku hafal semua itu. Aku nggak punya data. Kak Blampe. Antara punya data di situ banyak Alkitab. Kita lihat ya, apa Tuhan menjadi manusia ada nggak ya? Ini yang di netizen juga ya, baik Kristen maupun Muslim, silakan jujur. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sampai ayat 10, Pak. Coba dipahami semua. Oke. Dipahami atau dibaca?
Dibaca dan dipahami, jangan diputus-putus dia. Enggak dipotong-potong, Bre, aman. Gini aja ya, jauh aja ya supaya enggak ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segini paling. Iya segini. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Nah, jadi firman itu namanya Yohanes. Loh, lanjut ya. Jangan ditafsirkan, dibaca dulu sampai habis. Loh, ini namanya Yohanes dibilang. Ya udah, yuk lanjut. Sampai Wahyu. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terakhir ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Iya. Mana Tuhan menjadi manusia? Nggak nemu gua. Ada kan? Oh, Hombing? Ada itu, saya lupa itu kayaknya itu. Gimpe ulu. Lah Gimpe ulu. Gimpe. Makanya kawanku, ini untuk kawan-kawan kekristenan ya. Kalau Tuhan nggak ngomong begitu ya jangan difitnah Tuhannya. Kasian. Pak, saya Tuhan kok difitnah-fitnah. Saya turun dulu, saya menemukannya dulu. Kita lanjut ini lagi. Oke, siap. Saya kumpulkan data dulu ya. Iya. Dulu ya, oke. Semangat. Nah, ini baru fair Masih loh. mau aku datang besok. Tidak apa-apa. Kita kan manusia, ada hilapnya, ada kelemahannya. Iya, Iya, hilapmu itu karena mengatakan Tuhan jadi manusia, itulah hilapmu sepanjang masa. Ya, saya tunjukkan Pak datanya, sabar Pak ya. Iya. Selamat mencari. Gua respect tapi sama yang kayak begini gitu. Nggak salah ngaku terus turun terus nyari dulu. Bagus lah. Iya. Ya, sampai ayam ikut undangan tidak akan pernah ada temukan itu. Kondangan. Itu ya untuk kawan-kawan Kristen ya. Kalau Tuhan nggak ngomong jangan difitnah gitu. Masa mau beriman dari fitnah? Oleh. Iya, itu sebetulnya yang tadi Pak Hombing itu kan ada di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Itu mungkin maksudnya. Ya, silakan Gurunda. Ternyata yang menjadi manusia itu kataannya Tuhan. Bukan, kan di ayat 1 itu dijelas Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah. Itu kan di Yohanes 1 ayat 1. Makanya di Yohanes 1 ayat 14 firman itu yaitu Allah itu telah menjadi manusia. Siapa firman? Ya Allah di Yohanes 1 ayat 1. Oke, berarti Theos menjadi manusia ya? Ya, Allah itu telah menjadi manusia. Iya, kita pinjam istilah Yunani aja, jangan pakai istilah Islam. Theos telah menjadi manusia, betul? Ya, pokoknya Tuhan telah menjadi manusia. Oke, nah apakah masih ada Tuhan setelah Tuhan menjadi manusia? Tuhan kan dari Alfa dan Omega, dia kan dari awal dan akhir, jadi tidak ada dong. Loh, di mana dikatakan? Ini kan Tuhanmu kan sudah menjadi manusia. Iya. Berarti dia sudah bukan Tuhan karena sudah menjadi manusia kan? Ketika dia menjadi manusia, dia itu ada dua hakikat. Yang pertama adalah hakikat kemanusiaannya dan kedua adalah keilahiannya, seperti itu. Tapi sudah menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini ilahi atau bukan sih? Kan tadi saya bilang ada dua hakikat, itu memang berbeda, tapi itu satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa memisahkan itu. Memang berbeda. Ada sisi kemanusiaan. Ya, sekarang begini, yang menjadi manusia ini ilahi, Tuhan atau apa? Tadi ilahi katanya, itu kan Tuhan. Tuhan itu sendiri. Ya. Tuhan menjadi manusia. Berarti Tuhan sudah menjadi manusia. Berarti kan Tuhan sudah nggak ada karena dia sudah jadi manusia. Dia tetap ada. Dia kan maha hadir. Tuhan ini kan maha hadir. Katanya dia jadi manusia tadi.
Ya artinya seperti ini loh. Ketika Tuhan ini menjadi manusia, jadi bukan berarti dua orang gitu. Bukan dua orang seperti itu pemikirannya. Dia tetap dia seperti itu. Tadi kan gini. Yang ilahi ini, yang Tuhan ini manusia atau bukan? Jadi yang ilahi ini yang saya maksud, ketika Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus inilah ada dua hakikat, kemanusiaan dan keilahiannya atau ketuhanannya, seperti itu. Kalau dia dua hakikat, lalu yang menjadi manusia tadi ini ya siapa? Ya Yesus itu. Nah, Yesus yang menjadi manusia, iya kan? Iya, dia juga Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya dia Tuhan sementara Tuhan sudah jadi manusia? Gimana sih ajarannya ini? Nah, itulah saya sampaikan dari awal. Kita nggak bisa berpikir secara logika kita secara sempurna. Itu kan Tuhan. Kalau situ aja yang tidak bisa. Di situ aja yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi kalian sudah jadikan menjadi manusia, makanya akal kalian mati di situ. Tuhan itu kan manusia ada sebabnya. Dia kan ingin menebus dosa manusia. Ada sebab akibat. Itu bukan bahasan kita. Itu bukan bahasan kita. Bahasan kita ini adalah Tuhan menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia kan sudah tidak ada Tuhan. Ya ada dong, tentu ada. Lah, saya tanya lagi. Tuhan menjadi manusia atau apa? Itu di Yohanes 1 kan gini. Tadi kan Bro minta di mana ayatnya bahwa Tuhan menjadi manusia, ya kan? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah, seperti itu. Firman adalah Allah, bukan firman itu Allah, tapi firman adalah Allah. Nah, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu, Allah itu atau Tuhan itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, seperti itu. Berarti kan sudah tidak ada Tuhan karena dia sudah jadi manusia. Gimana sih? Dia tetap Tuhan, dia tetap manusia. Bagaimana ceritanya dia tetap Tuhan padahal dia sudah menjadi, ngerti tidak menjadi? Nasi menjadi bubur. Apakah masih ada nasi? Ya ada dong. Nasi itu kenapa bisa jadi bubur? Ketika kita pada saat nasi menjadi bubur, apakah masih ada nasi? Kita nggak bisa menganalogikan nasi menjadi bubur. Tapi menganalogikan Tuhan, kalau nasi menjadi bubur saja tidak bisa dianalogikan, bagaimana dengan Tuhan pencipta langit dan bumi Anda katakan jadi manusia? Nah, artinya kalau kita tidak bisa menganalogikan Tuhan, ya dia berarti Tuhan. Kalau kita bisa menganalogikan Tuhan menjadi seperti nasi atau bubur, ya dia berarti bukan Tuhan. Dengarkan saya. Tadi ada Tuhan sebelum menjadi manusia, Tuhan, betul? Oke? Tuhan sebelum menjadi manusia adalah Tuhan. Betul? Iya. Betul. Setelah sang Tuhan menjadi manusia, dia menjadi manusia atau masih menjadi Tuhan? Kan tadi gue udah bilang dua hakikat. Ada manusianya, ada keilahiannya, itu Tuhannya. Bagaimana ceritanya? Katanya, coba Anda baca dalilnya. Dan dia mengosongkan diri, dan sama seperti manusia. Masih ada tidak keilahiannya pada saat dia mengosongkan diri? Seperti ini, saya kasih contoh apa keilahian daripada Tuhan Yesus ya. Yang pertama, dia itu dikandung daripada roh sendiri, Roh Kudus itu yang pertama. Dengarkan. Ini dasarnya dulu. Filipi 2 nomor 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia hamba, menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengosongkan dirinya sama seperti manusia. Apakah masih ada aspek ketuhanan di situ? Berapa tadi? Bentar. Berapa? 2 ayat? Nomor 7 kalau bukan nomor 8. Silakan. Bentar. Ayo. Tuhan, oke. Anda memaksakan firman itu Tuhan, oke. Sekarang ketika Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, apakah masih Tuhan?
Bentar, gue lihat Alkitab dulu. Nah, ya, Filipi 2 ayat 7 ini kan judulnya ini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Manusia. Nah, sekarang ketika dia menjadi sama manusia, apakah masih ada aspek ketuhanannya? Masih ada dong. Berarti tidak sama. Sama atau tidak sama dengan manusia? Tadi kan saya sampaikan. Enggak, ini dalil, Bung. Ini dalil, Bung. Anda yang mengatakan ada dua hal, tapi dalilnya tidak mengatakan itu. Dia mengosongkan diri dan sama seperti manusia. Ketika dia sama seperti manusia, apakah masih ada aspek ketuhanannya? Ya masih ada dong. Ya ada berarti dong. Kan dua hakikat. Tadi kan saya udah berarti tidak mengosongkan diri. Berarti tidak mengosongkan diri. Berarti tidak sama seperti manusia. Yang mana yang benar, Anda atau kitab Anda? Saya kan sudah sampaikan berbeda, tapi itu satu kesatuan. Jadi kita nggak akan sanggup memikirkan itu, brother. Kita nggak sanggup. Saya tidak ingin Anda bawa terbuai dalam ajaran pagan. Yang saya tanya Bible Anda, oke? Ini Bible Anda, melainkan telah mengosongkan diri sendiri. Siapa yang mengosongkan diri sendiri? Tuhan Anda, Bapak. Yesus. Ya, Yesus bukan Kristus. Yesus, bukan Yesus. Ya, dong, itu kan jelas merendahkan diri seperti Kristus. Judulnya kan merendahkan diri seperti Kristus. Itu bukan jelas. Kristus. Bukan Yesus yang mengosongkan diri, bukan. Yang mengosongkan diri adalah Tuhan, Theos, yang mengosongkan diri menjadi Yesus. Gimana sih? Tuhan itu kan mengosongkan jelas. diri. Tuhan mengosongkan diri menjadi Yesus, dan Yesus Tuhan ketika dia menjadi Yesus, dia mengosongkan diri setara dengan manusia. Pertanyaan saya, apakah di sana masih ada Tuhan? Perhatikan di ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuh, silakan aja Anda mengaku Tuhan. Kan permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah apakah Tuhan Anda ketika telah menjadi manusia 100% mengosongkan diri sama seperti manusia. Di situ dia masih Tuhan. Mana nih orangnya? Bentar, ini anak gua nangis, bentar. Anaknya nangis karena menakutkan, kok Tuhan mengosongkan diri jadi manusia. Bukan, ini lagi makan, ngapain juga. Anaknya itu nangis karena suara lu kurang jelas. Anak kecil ketakutan karena ada Tuhan, ada Theos, ada dewa menjelma menjadi manusia. Takut dia. Anak kecil itu anak gua nangis karena mendengar ada suara setan. Nah itu dia. Ini ada ya lu setannya gitu. Masa aku setannya? Yang setan itu yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Coba pada intinya seperti ini. Pada intinya kita kan sebetulnya saya ini sama Bro Juma ini kan berbicara tentang keilahian atau ketuhanan Kristen. Itu kan bukan sekali dua kali. Ya kan? Ketuhanan Kristen itu sudah nggak ada keilahiannya. Dia sudah mengosongkan diri, mengambil rupa makhluk dan sama seperti manusia. Nggak ada lagi keilahian. Udah punah dia menjadi manusia. Yohanes 1:14 katanya. Dan Tuhan itu telah menjadi manusia. Pada saat dia telah menjadi manusia, dia mengosongkan diri setara dengan manusia. Betul-betul setara dengan manusia. Berarti tidak ada lagi Tuhan, karena telah menjadi manusia. Itu kan permasalahannya. Maka tema kita di siang ini adalah Tuhan Kristen adalah manusia. Maka muncul pertanyaan, Tuhan kok manusia? Tuhan orang Kristen manusia ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes dia manusia. Saya tanya sekarang, apakah sekarang Yesus itu manusia? Kalau Yesus itu manusia, ada di mana dia sekarang? Dia di mana sekarang kemanusiaannya? Tubuhnya di mana? Manusia, dia di langit. Dia di langit. Hah? Mau bukti? Di mana kemanusiaannya? Oke, saya kasih data ya. Ya. Oke. Anda coba buka di dalam kitab Anda sendiri, di mana Yesus di situ diterangkan bahwa dia duduk selama-lamanya di samping Tuhan Bapa. Oke? Dalilnya? Di mana dalilnya? Di kitab Wahyu lah. Di mana Wahyu berapa?
Di Wahyu 9, kalau bukan Wahyu 9, Wahyu 12. Coba Anda buka. Wahyu berapa? 12, 9. Salah satunya coba. Loh, kenapa jadi sunyi? Kenapa sunyi, Gurunda? Enggak, saya katakan bahwa Yesus naik ke surga dan dia duduk selama-lamanya gitu. Terus pertanyaan saya Bang Juma tadi nyanyi lagu apa Bang Juma? Tadi nyanyi lagu apa Bang? Lagu yang mana? Tadi itu musiknya lagu apa itu? Nyanyi aja. nyanyi aja. Lucu ya, aja. 9 nggak ada nih kata-kata seperti itu. Saya nyanyi aja. Sudah dapat? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena memang itu di Ibrani 10 nomor 12. Coba Anda buka. Nggak ada. Ini kan gua pakai Alkitab apa Bible di HP juga, di gua search nggak ada ayat itu di Wahyu. Gimana? Kalau di Alkitab aplikasi kan itu kan bisa research Yesus duduk selama-lamanya, itu nggak ada di Wahyu. Kalau di Kisah Para Rasul ada nggak? Kisah Para Rasul 7:56. Coba Anda buka. Udah ya, tadi kita udah selesai ya, udah final kita ya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, datang mengosongkan diri. Berarti sudah nggak ada lagi Tuhan. Karena Tuhan mengosongkan dirinya, menyetarakan dirinya dengan manusia. Manusia, nggak ada lagi Tuhan. Tuhannya Kristen hilang. Iya. Jadi manusia. Jadi pertanyaan mana? Coba buktikan. Sekarang kan misalnya kalau sekarang Tuhan orang Kristen adalah manusia, buktinya di mana? Gitu kan? Kuburan pun sekarang nggak ada seperti Kisah itu. Para Rasul 7:56. Ya ini mau dibaca. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-56. Ayat 56 tar. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Terus? Siapa yang berdiri, anak manusia atau Allah? Anak manusia. Anak manusia. Berarti Yesus sekarang anak manusia atau bukan? Ya Yesus itu Tuhan. Yang mana yang benar, anak manusia atau Tuhan? Gini loh, secara logika seperti ini bro. Kalau memang Yesus itu manusia, sekarang di mana kubur Yesus? Kuburan Yesus di mana? Karena dia Tuhan, dia mati, kemanusiaannya mati, dia bangkit. Usah cari kuburannya, ini sudah di surga. Tidak usah cari di kuburan. Ini sudah ada, Yesus sudah jelas-jelas di Kisah Para Rasul 7:56 sudah terlihat di langit. Dia berdiri. Sebagai apa dia berdiri di sana? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai anak manusia. Anak manusia ini kan Tuhan juga. Gimana sih? Ya udah. Anak manusia Tuhan. Itu kan? Sudah bukan Tuhan karena dia sudah mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Begitu naik ke surga, dia terpenjara dengan kemanusiaan. Dia berdiri sebagai anak manusia. Udah selesai. Enggak, simpel aja. Kalau memang itu sampai sekarang manusia, di mana kuburnya? Ya kan? Tuhan kok manusia. Itu kan sudah jelas kan? Itu kan di mana kuburnya kalau memang dia manusia. Ngapain cari kubur? Ya. Perhatikan Kisah Para Rasul. Sementara di surga dia kalau dia manusia, dia nggak akan mungkin bangkit. Kisah Para Rasul itu di hari Pentakosta, dia itu bangkit terangkat ke surga. Coba, ada nggak sekarang manusia yang seperti itu? Pada hari yang ketiga dia mati, lalu dia bangkit dan dia terangkat ke surga. Saya tanya, ada nggak sekarang tokoh agama manapun yang hebat yang bisa seperti itu? Saya tanya, ada nggak siapa? Anggaplah Henok nggak ada, anggaplah Elia nggak ada. Sekarang ketika Yesus di surga, itu berbeda. Henok dan Elia itu kisahnya beda. Henok dan Elia itu beda. Anda
Anda bertanya ada nggak yang ke surga? Malah Henok, Elia tidak mengalami kematian. Saya tanya, Elia pernah nggak mati? Pernah nggak Elia mati secara daging? Justru itulah kehebatannya. Dia tidak pernah takluk oleh maut. Yesus takluk, dia dibunuh, kasihan dia. Justru kehebatan Yesus, dia mati, dia taklukkan itu maut. Sudah. Sekarang Yesus ada di surga sebagai anak manusia atau sebagai Yesus di surga itu. Yesus di surga itu sebagai manusia atau sebagai Yesus di surga yang Anda bangga-banggakan itu, dia sebagai Tuhan di sana atau sebagai anak manusia? Ya jelas sebagai Tuhan dong. Sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Dalil Yesus sebagai Tuhan. Itu tadi di Filipi itu sudah jelas. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu kan? Coba lihat tadi di Filipi. Ini dalilnya Yesus di dalam kitabmu adalah Tuhan. Kamu seperti itu, bro. Kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak bahwa yang dilihat oleh Lukas itu adalah anak manusia? Percaya tidak? Yang dilihat Lukas, memang Lukas yang lihat. Di mana? Kisah Para Rasul nomor 7. Lukas di Kisah Para Rasul 7 nomor 56 yang tadi kamu baca. Iya yang emang itu Lukas. Coba lihat perikopnya. Lalu siapa yang menulis kitab itu? Di Filipi itu, di bawah itu jelas dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Coba kita buka lagi Filipi tadi. Iya, sekarang ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, yang dilihat oleh penulis Kisah Para Rasul ini Tuhan atau anak manusia? Ya Tuhan dong. Wujudnya rupanya manusia. Wujudnya rupanya manusia. Di situ tertulis anak manusia. Lihat, anak manusianya itu juga kalau kita belajar tertulisnya sebagai anak manusia kok. Kenapa kamu katakan Tuhan? Loh, memang dia anak manusia sebab Lukas itu mengenal Yesus pada waktu itu sebagai wujud manusianya. Ya kan? Kalau saya hari ini hidup waktu zaman Yesus sebagai manusia, ya saya mengenal dia sebagai manusianya dan Tuhan juga, Mesias. Ada dua hakikat. Sekarang ini Yesus itu anak manusia atau sebagai Tuhan? Kau katakan Tuhan, mana dalilnya? Yang ada dalilnya adalah anak manusia. Yang mana yang benar? Kitab Anda atau logika Anda? Ayo. Tadi di Filipi dengan jelas kan tadi makanya baca Alkitab itu jangan sepotong. Tadi Filipi berapa coba? Justru yang mengajarin Filipi tadi itu saya. Filipi 2 nomor 7 nomor 8 itu yang ngajarin itu saya. Saya mengatakan Tuhan datang mengosongkan diri. Dengarkan. Ya gimana? Seperti manusia. Yang sama seperti manusia, Tuhan atau manusia? Putus-putus Bang Juma diulang dong. Bang. Yesus itu sama seperti manusia. Yang sama seperti manusia itu Tuhan atau manusia? Putus-putus suaranya. Iya, Yesus mengosongkan diri. Tuhan mengosongkan diri menjadi Yesus, setara dengan manusia, sama dengan manusia. Yesus di situ, ketika dia setara dengan manusia, dia Tuhan atau manusia? Kan dari tadi sudah berputar-putar, ya kan? Makanya Yesus di situ, Yesus di situ manusia atau bukan manusia? Setara enggak dengan manusia dia? Di Yesus yang di mana nih? Yang di Filipi atau di mana nih? Di Filipi 2. Aduh, gimana sih? Kamu tidak akan pernah bisa membuat Yesus. Makanya lihat. Oke, coba Bang Juma baca. Yes, Tuhan. Ayat yang 11. Enggak, baca kita biar fair dong. Biar fair. Ayat 11 coba baca. Ayat 11 coba baca. Tuhan apaan? Dia setara dan sama seperti manusia. Tuhannya di mana? Ya, di ayat 11 dikatakan apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 11. Iya, Tuhan. Memang saya katakan samamu, Tuhanmu itu adalah Tuhanmu. Dengarkan, Tuhanmu itu adalah manusia. Kan udah kita akui itu. Tuhanmu adalah manusia. Sekarang Tuhanmu yang manusia ini setara tidak seperti manusia. Kan dia mengosongkan diri ya, dia harus setara dong. Artinya kan ada tujuan Yesus yang manusia ini setara tidak dengan manusia. Iya. Setaranya dalam hal apa dulu?
setara, berarti sudah tidak ada Tuhan. Karena Tuhanmu sudah setara manusia. Kenapa kamu paksakan bahwa dia Tuhan? Ya, setara dalam semuanya. Dia mengosongkan diri. Kamu ngerti? Jadi gini, kalau kita mau beranalogi, dia mengosongkan diri, mengosongkan ketuhanan yang ada pada dirinya. Ya. Ada seorang pangeran yang ingin menyelamatkan rakyatnya. Mau berasumsi lagi. Kalau dia mau menggunakan jubah pangeran, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan rakyatnya? Artinya dia harus menggunakan jubah sebagai rakyat. Seperti itu kan? Itu kan bukan asumsi. Asumsimu tidak laku. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kalau dia pangeran yang menyamar sebagai rakyat biasa, meskipun dia rakyat, dia pasti bisa melakukan kewenangannya sebagai pangeran. Pangeran itu adalah titelnya dia sebagai penguasa pada saat itu. Biarpun dia datang serupa dengan rakyatnya. Makanya ketika dengarkan. Seorang pangeran masuk ke dalam hidupnya masyarakat biasa, apakah dia masih punya wewenang? Punya, tapi dia menggunakan. Ya punya. Ya, Yesus, tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Diriku ini siapa? Diriku ini pangeran katanya. Itu di kitab Yohanes. Kita lihat lagi. Yohanes berkata, Bapa melakukan pekerjaan dan aku juga melakukan pekerjaan. Jadi sama-sama melakukan pekerjaan. Itu ada di Yohanes. Jadi tidak bisa kita melepaskan itu. Berarti Yesus hanya perantara. Bukan, makanya di dalam Yohanes sama-sama melakukan pekerjaan. Jadi Bapa nggak bisa melakukan pekerjaan tanpa Yesus. Yesus tidak katakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, yaitu semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku utusan Tuhan. Ayo, Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ayo. Di sini kan kebenarannya, jadi kita nggak usah balik-balik. Apalagi kan sudah jelas. Tadi Tuhan, kita sudah membuktikan Tuhan Anda menjadi manusia 100%, dia manusia mengosongkan dirinya, berarti sudah nggak ada lagi ketuhanan di situ, karena dia sudah kosongkan dirinya setara dengan manusia. Tuhan sudah hilang, sudah menjadi manusia. Oke? Lalu kemudian naik ke surga, dia masih anak manusia, nggak ada lagi Tuhan. Ketika dia turun ke atas muka bumi, Matius 16 nomor 27, dia datang sebagai anak manusia juga. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan melakukan pekerjaannya. Dihantam lagi sama pengakuan Yesus bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan itu bersaksi bahwa dia hanya utusan. Ayo, mau lari kemana lagi? Ya, itu utusan itu kemanusiaannya. Lah, tidak ada lagi ketuhanan. Tidak ada lagi ketuhanan. Dia sudah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Nggak ada lagi ketuhanan, nggak ada. Kalau Tuhan tidak ada ketuhanan, nggak mungkin Tuhan itu banyak melakukan makanya Yesus bukan Tuhan. Makanya Yesus bukan Tuhan. Itu kan 2 ayat 11 sudah jelas. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa tadi nggak berani baca ayat itu? Nggak sampai ayat itu. Filipi 2 kalau kita masuk, kalau kita ke original teksnya bisa enggak? Bisa enggak? Silahkan. Filipi 2 ayat yang 11. Apa original teksnya Tuhan di situ? Original teks mana? Apa bahasa Yunaninya Tuhan di situ? Tuhan apa? Ya silakan buka aja coba. Kurios itu apa artinya kurios? Dari mana kurios? Coba. Jadi gini loh. Jangan hanya membodohi orang dengan ini kita saja, ya kan? Asumsi kan itu udah jelas. Filipi itu. Jadi gini loh, kalian ini ketika ada bahasa Indonesia yang berkata itu, tiba-tiba langsung ke bahasa aslinya. Kayak gimana? Gitu. Tapi kalau kalian bahasa Indonesia, kami bawa ke bahasa Yunani, oh bukan, ini kan bahasa Indonesia kayak gini, artinya apa? Oh berarti LA-nya yang salah. Nggak usah nangis. Tidak usah nangis. Bagaimana kalau kita buktikan? Bagaimana kalau kita buktikan bahwa di situ adalah kurios? Gimana? Halo semuanya, assalamualaikum, shalom. Karena kalau kita buktikan ternyata di Filipi 2 nomor 11 itu ternyata kurios.
Bukan teos. Silahkan. Ya buktikan, ya kan? Buktikan. Apa konsekuensinya kalau kurios? Ya buktikan. Coba jangan ada konsekuensinya. Ini kan namanya diskusi. Nggak bisa. Kamu kan ingin menipu dengan mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi ternyata bukan Tuhan di situ, tapi kurios. Gimana tuh? Di situ jelas-jelas Tuhan. Iya, Tuhan dalam bahasa Indonesia. Sekarang yang kita tanya ini original teksnya. Makanya kalian ini original seperti teksnya. ini. Enggak, kalian ini original kan teksnya tidak mengatakan Tuhan. Original teksnya mengatakan adalah Tuhan. Kalian ini langsung bawa original teks. Tapi ketika bahasa Indonesia benar menurut kalian dan bahasa Indonesia nggak sinkron, lalu kalian bilang, oh berarti LAI itu salah. Ya kan langsung sekarang begini, kamu percaya original teksnya? Kamu percaya original teksnya atau terjemahannya? Yang mana yang benar? Original teks atau terjemahan? Oh, ini bahasa Indonesia ya LAI dong. Kita mengacu kepada LAI saja. LAI saja. Jadi kalau salah LAI. Kalau salah lembaga kitab Anda menjadi benar karena LAI yang menjadi ajuan gitu. Alkitab Indonesia tidak akan mungkin salah. Tidak akan baik. salah. Oke, baik. Kita tunjukkan dalilnya. Oke, kita tunjukkan. Di mana? Di Markus. Di mana? Bukan yang tadi, yang Filipi tadi kau bilang Tuhan. Silakan. Filipi 2 ayat yang ke-11, silakan. Oke, baik. Apa sih? Filipi 2. Iya, ayat 11. Filipi 2. Apa kabar Jen? Lanjut Bang. Konghucu atau Buddha, Jen? Ada yang bisa buka kamera? Aku bisa, Guruna. Dua-duanya. Iya. Oh, dua-duanya. Siap. Filipi 2. Enggak, ini jadi listen Bang. 11. Teman-teman. Oh. Bang Korea buka ini Filipi 2 11. Oke. Meluncur. Filipi Alhamdulillah. Filipi 2:11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Original tesnya coba, Dek. Oke. Philippians Nah, kan bener gua Philippians 2:11 interlinear. Dibikin Polkadot aja, Bun. Iya. Iya, jadi bulat botak. Ah, ini. Kai pasaglosa exomologesetae oti Kyrios. Besar kali tulisannya. Banget ya. Wah, jedar. Tapi enggak ada tulisnya Lord. Itu Lord. Jedar. Tuhan jelas. Tuhan. Coba kita lihat ini. Coba kita lihat pertama kali ini datang, Brunda. Siapa namanya? Itu jelas Tuhan. Pertama kali Biblos datang ke Indonesia, diperkenalkannya siapa, coba kita lihat. Tuhan katanya. Lord itu Tuhan. Kalau Tuhan itu God. Lah, berarti Anda ini nggak belajar bahasa yang sempurna kalau gitu. Nah, ini Filipi 2 ya, dari Pendeta Browerius abad ke-17. Coba kita lihat ya, Filipi 2:11 di sini. Paulus penyesat. Nah, ini ya. Udah nyata-nyata tulisannya di sana kurios, masih juga dipaksakan tuh. Kita lihat. Maka segala lidah ada mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh. Belanda memperkenalkannya masih Tuhan ini.
Tuhan itu berarti bukan seperti Tuhan, mulai majikan, mulai jurus itu gereja, mulai Tuhan itu jurus perpuluhan. Wow. Tuhan ini. Kenapa bisa dilantik jadi Tuhan? Nah, gua tanya sekarang Tuhan dengan Tuhan apa bedanya? Oh beda. Silakan Kurios dan Kurios dan Theos itu beda. Apa bedanya? Ya beda lah. Kalau Tuhan itu manusia, kalau Tuhan itu udah pasti bukan manusia. Bisa dewa. Nah, dari Anda nggak bisa. Tuhan itu T-nya besar. Kalau dia manusia, M-nya itu kecil. Dari sini pun Anda nggak belajar EYD. Kalau manusia itu manusia biasa itu M-nya kecil. Kalau Tuhan Tuhan atau majikan itu T-nya kecil. Tapi ini merujuk kepada Tuhan, keilahiannya T-nya itu besar, K-nya itu besar. Itu bro. Aduh. Di gereja aja. Kalau di gereja boleh. Kamu membodohi orang di gereja silakan aja. Kalau di sini tidak ada itu. Nggak ada orang Islam yang bisa dibodohi dengan huruf besar, huruf kecil. Karena kenapa? Karena kan kami bukan dengan bahasa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Paham? Itu cuma akal-akalanmu aja. Loh, gimana mungkin bahasa Yunani tidak bisa mengenal huruf besar, huruf kecil? Di situ sudah jelas kok. Coba kamu tunjukkan huruf kecil Kurios dan huruf besar. Nah itu tadi udah jelas. Coba Anda lihat aja di Google. Jelas apa? Jelas apa? Jelas. Kita justru ditunjukkan tadi itu Kurios itu huruf besar semuanya. Dan artinya cuma Tuhan. Kalau dia berwujud bersifat manusia, K-nya itu kecil. Makanya coba lihat di dalam Alkitab Yohanes 1 dengan apa Yohanes 5 antara firman huruf besar dan firman huruf kecil itu beda. Firman huruf besar adalah pribadinya, tapi firman huruf kecil adalah perkataan Tuhan. Ini. Silakan lihat di KBBI. Dibesarkan lagi kecil, tapi firman huruf besar itu tidak ada. Dibesarkan lagi, coba Kores buka lagi deh, kita waraskan orang ini, mudah-mudahan tahu masih bisa diselamatkan. Yang tadi. Coba tunjukkan lagi. Iya. Di situ ada kata Kurios, terus Allah Bapa di situ ditulis apa dia? Biar dia waras orang ini. Muncul Theos dong. Nipu diri sendiri. Coba. Theos dong. Kai pasa glosai segala mesyatai oti Kyrios. Kabur. Kyrios. Iya udah. Terus maju lagi. Kristos eis dosan Toou Patros. Ini baru Tuhan. Itu baru Tuhan. Buar. Selamat datang di kebenaran. Enggak, itu coba dengan jelas berkata. Sudah, diam, udah. Ternyata yang Tuhan itu Bapa ya Gurunda ya. Yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmumu ke gereja, jangan ke sini. Ilmumu ke gereja, jangan sini. Oke, teman-teman, saya rehat dulu sambil menunggu Oten yang lebih sedikit pintar, berisi sedikit otaknya, jangan yang remah-remah kayak begini kosong. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan kita sehari ini. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.